dipersembahkan oleh Seni pertunjukan yang indah di atas panggung membutuhkan kerjasama dan persiapan yang matang. Latihan yang keras, serta kedisiplinan untuk menunjukkan performa terbaiknya. Namun, kesuksesan seni pertunjukan di atas panggung tak lepas dari para kru, kreatif, koreografi, dan penata panggung yang mengatur bagaimana dan seperti apa jalannya seni pertunjukan tersebut. Mereka disebut juga sebagai pekerja seni yang menunjang keberhasilan suatu seni pertunjukan di atas panggung. Nah pemirsa, Indonesia kali ini akan menghadirkan para seniman di balik layar suatu pagelaran atau seni pertunjukan yang telah menjadi pengatur koreografi dan panggung dari pertunjukan-pertunjukan besar di Indonesia. Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Dunia panggung adalah dunia yang indah, penuh cerita-cerita menarik dan juga banyak hal yang perlu kita ketahui bersama. Dan sebelum kita mulai pembicaraan dengan narasumber yang sangat inspiratif, kita saksikan tayangan berikut ini. Ia tidak tampil di depan publik. Namun di tangannya ada kesuksesan sebuah pertunjukan. Ada satu peran kunci dalam pertunjukan, peran itu seringkali tidak terlihat. Bekerja di bidang kreatif, merealisasikan ide-ide konseptor yang luar biasa. Menghadirkan konser artis, seorang promotor, Oktariadi Anis, sukses menjembatani konser-konser penyanyi baik dalam dan luar negeri yang tampil di Indonesia. Di pertunjukan konser Indonesia, nama Inet Leimena sudah tidak asing lagi. Kecintaannya pada seni pertunjukan membuat dirinya layak disebut sebagai stage manager perempuan terbaik di Indonesia. Panca Makmun adalah salah satu koreografer fashion show. Keberhasilan sebuah acara peragaan busana yang berlangsung megah tidak terlepas dari arahan seorang koreografer. Panca dengan setia membimbing para model sehingga peragaan busana menjadi apik dan menarik. Inilah sebuah peran di balik sebuah pertunjukan. Mereka membuat kemegahan dan kelancaran suatu panggung menjadi tontonan yang fantastis. Dan saya sudah kedatangan 3 sahabat saya. Banyak sekali bertemu di panggung-panggung show di Indonesia. Dan 3 orang yang sangat hits ini adalah yang pertama akan saya tanyakan ke promotor dulu. Karena sebelum ada acara ini terjadi pasti ada promotornya. Baik acara fashion atau musik atau apapun pasti ada promotornya. Mas Okta, sejak kapan terpanggil atau menginginkan atau tertarik menjadi seorang promotor yang penuh resiko, artinya bisa rugi, bisa untung, bisa rugi-rugi, untung. Nah itu kan lumayan menegangkan sebenarnya. Rugi-rugi, tapi namanya jadi besar dan untung dia dari yang lain misalnya. Thank you Yofi. Tahunnya itu adalah tahun 2005. Pertama kali jadi Merah Putih, pertama kali bikin itu adalah Titi DJ. Dengan Inet juga waktu itu, musiknya Tohpati. Itulah tahun pertamanya saya bikin sebagai promotor, tapi belajarnya sih sebetulnya dari tahun-tahun sebelumnya sudah. Gitu. Yang menarik nomor 1 networking ya, ketemu sama orang-orang seperti Panca, Inet, Yofi gitu. Terus ketemu sponsorship ya, jadi networkingnya tuh terbagi, ada bisnisnya, ada fun-nya, itu yang paling menarik gitu. Resiko ya kayak dagang aja, jadi 50-50 deal gitu, bisa untung, bisa rugi gitu. Bagaimana kita menyikapinya. Termasuk yang gini, nomor 1 adalah yang dikerjakan yang kita senang. Pengertiannya senang itu adalah musiknya kita genrenya senang, terus orang-orang yang terlibatnya kita senang bekerja sama.
Kemudian berikutnya adalah secara bisnis bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya termasuk orang yang cari sponsor dulu, gitu. Jadi resiko finance-nya ditempuh dulu, diatur dulu, diminimaliskan dulu, baru saya masuk. Bendera promotor sendiri buat kami Merah Putih nggak terlalu signifikan. Jadi kita bukan cari, saya promotor, bukan. Karena menurut saya promotor itu adalah yang ngambil resiko finance-nya. Jadi siapa yang rugi itu sebetulnya yang jadi promotor. Saya lebih baik bergabung 2-3 orang. Bahkan beberapa kegiatan terakhir saya bergabung dengan artisnya. Jadi artisnya saya ajak jadi promotor. Jadi Saya jadi co-promotornya bahkan. Kalau Mas Panca mungkin kan angle-nya berbeda nih. Bidangnya apakah ini bidang pertama kali yang memang oleh Mas Panca tekuni, fashion koreografi itu? Wah, sebetulnya dulu cita-citanya nggak akan kebayang kalau saya tuh jadi seorang fashion choreographer dulunya. Karena dunia tari sama dunia fashion sebenarnya kan agak berdekatan ya pada waktu itu. Selain dulu sebagai penari, saya juga menggeluti dunia modeling. Jadi mungkin dari situ timbulnya. Ya, kalau model kita sering dilihat di majalah dulu. Dulu ya. Nah ini yang lebih seru lagi nih Mbak Inet. Kan menangani panggung-panggung besar. Biasanya hal yang terpenting, krusial dari sebuah pertunjukan sebagai stage manager itu apa sih yang harus disiapkan? Nah itu kadang-kadang pertanyaan yang tadi tuh nggak ada tuh. Iya. Kendala-kendala itu tuh senangnya udah bisa kita hadepin bersama-sama. Iya. Gitu. Kadang-kadang kendalanya banyak sih kalau mau dicari sama Copi ya. Banyak banget ya, Banyak kita banget. bisa menemukan dengan mudah ya. Iya, cuman memang kadang-kadang kendala itu menjadi tidak ada karena sebuah tim gitu. Sama tim. Nah ini Gitu. menarik sekali pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dilihat dari sebuah konser apapun juga kan atau fashion show kan gimmicknya banyak. Nah itu kita yang ngerjain. Tidak hanya di konser. Jadi kita dari awal. Profesi yang seperti saya ini tidak hanya pada waktu hari hanya aja mengatur si model ini jalan bagusnya seperti kayak apa gitu. Dipersembahkan oleh